Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sedang berada di kantor Balai Desa Kalidawir untuk melakukan wawancara terkait demografi kependudukan di Desa Kalidawir ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujabriansyah dengan NIM 202020201024. Perkenalkan, nama saya M. Alif Ainur Rahman dengan NIM 202020201029. Perkenalkan, nama saya Bamir Yahya dengan NIM 2020201098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sedang berada di kantor Balai Desa Kalidawir untuk mewawancarai terkait demografi kependudukan yang ada di desa sini bersama Bapak Satukan Effendi selaku sekretaris yang ada di desa sini. Kami mau sedikit bertanya, Pak. Ya, Jumlah penduduk yang ada di desa sini itu sekitar 3.854, apakah benar? itu di BPS tahun 2021. Insya Allah ya benar. Di tahun 2021 kemarin. Untuk di tahun 2022 mungkin ada sedikit, cuman gak jauh beda. Ini kan BPS tahun 2021, jadi 3.800 sekian. Berarti ada peningkatan. Ya, Kalau masalah RW itu di sini itu ada 4 dan RT-nya itu ada 13, apakah benar? betul Mas. Jadi ada 4 RW, ada 13 RT itu di desa Kalidawir. Kalau masalah kan biasanya itu di desa sini kan ada pendataan juga ya. Ya, Ini saya mengambil data yang ada di BPS itu pendataannya itu jumlah 18. ya betul Mas. Jadi untuk sementara ini kan tidak tahu isu atau usaha ada orang yang pindah datang ke sini. Jadi untuk data itu memang betul di tahun 2021 kemarin. Tapi insya Allah mungkin tidak lama ada data yang terbaru, mungkin beberapa orang, tapi tidak banyak. Jadi 18 itu adalah betul. Kalau luas tanah yang ada di desa sini itu sekitar 120,47 hektar, apakah betul? Betul, jadi terdiri dari sawah, darat, dan perumahan, termasuk rumah. Kalau terkait apa itu pekerjaan lah ya, Ya, pegawai negeri itu kalau saya mencari yang ada di BPS itu jumlahnya 17, jadi TNI atau Polri itu berjumlah 9, ya, petani berjumlah 97, buruh tani berjumlah 270, dan buruh swasta berjumlah 814 orang. ya, jadi untuk TNI Polri 9 orang Mas, untuk yang PNS termasuk dari bidan dan guru sejumlah 17 tadi. Ya, jadi untuk yang karyawan dan petani betul untuk data yang dari BPS. Selanjutnya kami akan menanyakan potensi apa yang ada di desa di sini ya. Yang pertama, bagaimana sih Pak kondisi lahan pertanian yang ada di desa sini? Kalau untuk di pertanian di desa kami Mas, yang selama ini memang di tahun sejak adanya lumpur lapindo di tahun dari 2006 kemarin, dalam beberapa tahun memang di pertanian rusak. Artinya kena dampak dari air ataupun dari luberan-luberan yang masuk ke sungai. Jadi untuk di tahun 2006 sampai 2011 kalau nggak salah, jadi pertanian kami itu kurang baik, tetap bisa ditanami Mas, cuman hasilnya kurang memuaskan karena berdampak dengan luberan lumpur lapindo yang ada di
lorong itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai ada kebaikan antara pemerintahan dan para petani sudah kolaborasi, artinya sering bersinergi, sering koordinasi, ada keluhan baik hama dari tikus ataupun dari keong mas ataupun dari hama-hama yang lain yang bisa mengatasi dengan pemerintahan dan Kabupaten selaku pengendali kelompok tani. Kalau terkait potensi Pak ya, potensi apa sih yang ada di desa sini yang bisa dikembangkan itu? Kalau potensi di sini mas, yang satu pertama adalah tetap pertanian yang paling. Yang kedua, di sini kan ada UMKM dan sudah ada pelatihan termasuk pelatihan batik ekobrin sudah berjalan. Terus pelatihan kemarin ada pelatihan budidaya domba atau kambing yang dari Dinas Peternakan, Pemakaiannya, dan di sini juga ada kelompok tani kambing, ada kelompok tani ternak bebek, dan juga ada pengusaha dari ikan lele yang dibuat kerupuk ikan, kerupuk dan lain sebagainya. Terus ada juga petelur di sini. Itu saat ini. Itu UMKM yang ada di desa ini. Ya, jadi UMKM yang ada di sini ada yang Asmantoga, artinya dari berbagai produksi dari Asmantoga yang dikelola oleh ibu-ibu PKK, termasuk ibu kepala desa yang saat ini rajin untuk Asmantoga yang ada di RW 4 termasuk RT 12. Terus fasilitas apa Pak yang ada di desa sini? Kalau fasilitasnya mengenai fasilitas untuk transportasi, Mas. Iya. Enggak, kalau fasilitas misalnya kayak mas sekolah, madrasah itu ada nggak? Oh, Masjid. kalau di sini Mas terang ada 3 organisasi ormas, yang satu yang dari 60% adalah Nahdlatul Ulama, yang urutan kedua adalah Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah LDI. Tapi di sini termasuk di pemerintahan berkolaborasi, tidak pandang antara NU Muhammadiyah, tetap kita satu kesatuan, artinya dari ketiga ormas itu ada yang bersekolah di madrasahnya juga ada, MTS-nya yang Yayasan Nahdlatul Ulama juga ada, SDN ada, dan PAUD juga ada, terus pondok pesantren juga di sini. Jadi itu untuk fasilitas pendidikan, TPQ juga ada. Kalau bicara tentang potensi yang ada di desa sini Pak ya, kan di sini kan lagi viral yang wisata Iya. itu pengelolaannya itu apakah dikelola oleh pihak pemerintah sendiri atau berkolaborasi dengan swasta atau gimana? Kalau untuk wisata visi Mas, itu memang kita tidak ikut, artinya tidak ikut mengelola di situ, karena kalau TKD-nya memang TKD Desa Kalidawir, karena sudah disewa sama pihak usaha, jadi desa hanya mendapat ya sewa setiap tahun itu, jadi tidak ikut ke saham ataupun ikut mengambil tidak, cuman hanya TKD-nya saja memang TKD Kalidawir dan disewa oleh pihak usaha. Berarti pengelolaannya itu pemerintah itu Tidak. hanya cuma TKD saja, ya hanya untuk 1 tahun dapat sewa berapa itu aja. Jadi untuk urusan dulu kan berupa sawah Mas, TKD. Iya, berupa sawah, akhirnya disewa oleh pihak usaha, dibangun seperti itu ya, desa tidak ikut, cuma hanya 1 tahun berapa juta itu aja. cuma memberikan Ya, sarana gitu ya, ya. Harapan dengan potensi yang ada di desa tersebut itu kedepannya itu seperti apa? Kalau gini Mas, kalau nanti ke depan tetap kita mungkin kalau kita kelola sendiri kayaknya tidak mampu, karena dengan biaya yang sangat banyak, mungkin keluar, karena di desa itu tidak harus pembangunan difokuskan pada satu tempat atau satu titik,
karena kebetulan ada pengentasan kemiskinan, ada yang UMKM, ada sarana dan prasarana. Jadi kalau ke depan tetap dari pemerintahan kayaknya tetap dikelola lebih besar, cuma tetap dengan cara sewa. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas, di sebelahnya Yusar itu pemerintah desa sudah membangun lapangan Jatirawa. Nah itu nanti di tahun 2023 insya Allah kita buat kolam renang untuk anak-anak itu. Jadi mungkin di sisi lain itu miliknya desa disewa oleh Yusar, tapi di sebelahnya itu ada lapangan milik desa. Nah insya Allah itu dikelola desa sendiri. Cuman dalam saat ini masih berupa lapangan, cuman tahun 2023 sudah kita anggarkan untuk pembuatan kolam. Ya sudah ada perencanaan. Ya, terima kasih atas sedikit wawancaranya Pak. Ya, jadi kami Mas juga terima kasih, dan kita juga MUU sama UNSIDA juga pernah, karena anak dari KKN baik magang UNSIDA sudah ya tiap tahun pasti ada ya. Saya atas nama pemerintah desa terima kasih. Mungkin dari kami tidak bisa untuk berbuat banyak, tapi hanya sekedar untuk menyampaikan tentang pemerintahan desa Kalidawir. Ya, semoga dengan video ini kita juga lebih tahu tentang demografi kependudukan yang ada di desa sini dan bisa lebih mengenal wisata Yusar yang ada di desa. Siap, itu harapan kami memang Mas. Jadi tanpa adanya jenengan-jenengan ini untuk jenjang ke yang akan lebih bagus ya pembentukan media ini ya. Ya Mas, jadi terima kasih atas nama pemerintah desa mewakili Bapak Kepala Desa, karena beliau imunnya sedang menurun, jadi saya selaku sekretaris desa juga berterima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.